wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam psikologi. Balik lagi sama saya Septianingrum. Kali ini saya ditemani sama narasumber kita. Orangnya itu sangat hebat. Beliau adalah seorang bapak yang hebat yang bisa menginspirasi kita. Langsung saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Sebelumnya perkenalan dulu nih Pak. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk teman-teman semua. Selamat siang untuk mungkin pemirsa di rumah. Kita bertemu lagi dalam acara podcast untuk kegiatan Mbaknya untuk melengkapi UAS psikologi ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin saya Ahmad Mulyadi Mbak. Ini saya juga sebagai penggiat untuk teman-teman difabel yang ada di Kabupaten Purworejo Mbak, penggiat organisasi itu. Ya. Alamat Bapak sekarang? Oke Mbak, saya tinggal di Wirun Mbak. Wirun itu kecamatan Kutoarjo, tapi sebelah paling utara Mbak, itu perbatasan dengan kecamatan Kemiri dan perbatasan dengan Mbak arah ke Beno itu Mbak. Nanti kalau Mbaknya mungkin lewat Wirun itu bisa mampir ke rumah saya, kebetulan juga akses untuk itu di pinggir jalan Mbak. Untuk saya sudah berkeluarga dengan 2 anak, yang satu kelas 4 SD, yang satu kelas 2 SD Mbak. Masih kecil-kecil ya Pak? Iya, masih kecil-kecil dan masih perlu bimbingan untuk masa depan lah, agar mungkin karakter dan mentalitasnya bisa sesuai dengan harapan kita Mbak. Ya. Kalau anak-anaknya itu sekarang bersekolah di SD? Enggak, itu juga kebetulan itu untuk sekolah, tapi kan depan rumah itu juga ada sekolah negeri, tapi dianya nggak mau ini kita masukkan ke SD Muhammadiyah Kemiri, itu yang jarak dari rumah sekitar 4 atau 5 kiloan kurang lebih seperti itu. Kan kalau anak-anak itu kan masih diantar jemput. Iya, itu setiap pagi saya antar jemput, saya antar terus saya jemput lagi, nanti setelah jam 1-an Mbak. Karena itu untuk yang anak yang kelas 1 itu pulangnya jam 11, jadi daripada wirawiri untuk saya langsung biar nunggu kakaknya Mbak, dan bisa untuk sholat berjamaah di masjid, kan ada lingkungan sekolah, ada masjid di Kemiri itu Mbak. Berarti Bapak setiap hari antar jemput anaknya terus? Iya itu, nanti setelah pagi saya kalau ada jam kuliah kita antar dulu, tapi kalau memang nanti siangnya itu saya masih ada di kampus, mungkin istri saya Mbak, atau mungkin juga bisa minta tolong teman atau saudara atau yang ada di sekitar situ, nggak bisa. Kalau untuk istri sendiri itu sebagai ibu rumah tangga atau bekerja? Ya, kebetulan untuk istri saya juga difabel Mbak, tapi difabelnya ya ringan lah, tidak seperti saya kesehariannya itu pakai kursi roda Mbak. Itu istri saya di warungan di rumah Mbak, ya toko kelontong kecil-kecilan Mbak, sambil dulunya jahit, tapi karena kesibukan dan lain-lain itu jahitnya sekarang ditinggal lah Mbak, untuk sambilan saja, untuk sambil, karena juga waktunya itu Mbak untuk mengurus anak, untuk intinya untuk kegiatan rumah tangga dan mengurus semuanya itu nggak cukup untuk kita bagi waktunya Mbak. Mohon maaf Pak, sebenarnya kan Bapak terus istri juga. Terus kalau anak-anak bagaimana? Alhamdulillah untuk anak-anak sempurna secara fisik Mbak. Ya kebetulan kalau polio ini Mbak, ini kita juga tidak penyakit atau tidak ada keturunan Mbak. Jadi ini murni waktu kecil kemarin dulu katanya itu dipanas terus disuntik Mbak. Jadi kalau dokter-dokter yang dulu itu seperti tahun 80-an kan mungkin pengetahuannya terkait dengan penyakit, terkait dengan pengetahuan teknologi kan juga masih kurang Mbak. Sebenarnya yang panas itu kan tidak boleh Mbak untuk disuntik, nanti kan step-step nanti mengakibatkan kakinya layu Mbak, atau lumpuh atau mungkin mengalami gangguan untuk pergerakan Mbak. Berarti Bapak
Tidak Ya, sejak tidak sejak lahir Mbak. Kita ya sekitar 3 tahunan yang dulu lah Mbak. Tahun ya sekitar masih kecil itu lah Mbak. Secara pastinya kan juga saya tidak tahu kan, menurut informasi orang tua seperti itu Mbak. Ya. Terus kalau istri sendiri juga Ya itu untuk istri itu juga dulu sakit panas, tapi kan Mbak itu ringan sekali Mbak. Mungkin ya tingkat mungkin imunitas atau tingkat obat, kadar obat ataupun mungkin dosis dari obat itu kan mungkin bermacam-macam ya Mbak. Jadi untuk efek atau ya akibat dari itu kan tidak begitu. Dan untuk istri saya kan cuma satu, kalau saya kan itu dua-duanya. Jadi untuk istri saya itu kan masih aktivitas seperti biasa. Kalau jalan itu juga nggak kelihatan Mbak. Kalau itu nggak pakai helm. Mungkin kalau nggak pakai rok atau dengan ya yang sedikit kelihatan itu di bawah lutut itu ya agak kecil sedikit itu Mbak, mungkin agaknya seperti itu. berarti kalau jalan masih jalan Biasa Mbak, masih biasa. ya. Karena juga Nggak ada bantuan apa gitu. tidak ada bantuan seperti itu Mbak. Kalau saya kan pakai kursi roda, dulu pakai alat bantu itu Mbak, bis penyokong kaki itu Mbak, yang dari besi itu. Nah, tapi karena ya mungkin efek kelebihan berat badan, ya untuk alat bantu itu kita juga ya mengalami sedikit hambatan, karena mungkin untuk menopang dari berat tubuh saya itu ya kurang begitu pas lah ya. Dan mungkin ya efek ya apalagi corona sekarang 2 tahun di rumah, ya alhamdulillah sekarang sudah bisa keluar, kita bisa untuk teman-teman bersekolah bisa bertatap muka, tapi untuk bulan-bulan yang lalu itu masih kita daring toh Mbak. Iya. Jadi untuk aktivitas, untuk kinerja apapun kita dari rumah. Nah itu juga meningkatkan untuk kita makan. Nah jadi ya efek itu seperti itu lah Mbak. Cara olahraga juga ya Pak. Ya, itu. Kan untuk corona nggak boleh keluar rumah, Iya, makan iya, tidur iya, makan benar. tidur Mbak. Iya. Malah itu program pememukan badan. Seperti itu ya. Terus kesibukan Bapak saat ini apa? Iya, untuk selain yang kita ada mungkin di rumah juga kita menyambi untuk Mas, untuk sambilan servis elektro mungkin kalau memang ada, terus servis HP kalau memang ringan, tapi karena juga kita terbentur dengan waktu juga, kita juga bekerja sama dengan teman-teman konter HP untuk bekerja juga. Untuk servis elektro itu saudara saya juga itu tukang reparasi. Jadi untuk panggilan, kalau dulu ini saya terjun sendiri Mbak, itu tahun 2005 sampai 2010 saya panggilan keliling servis TV, servis dan alat-alat elektronik Mbak. Tapi mulai 2009 itu saya buka konter untuk teman saya yang kebetulan itu juga difabel dari Kulon Progo. Itu dulu saya bukakan konter kontrak dengan 3x3 itu saya membukakan untuk teman-teman ini kelompok difabel yang ada di Jogja, yang kebetulan dulu satu kursusan saya di lembaga atau di yayasan ini Mbak, di teman-teman yang menangani difabel. Nah itu saya bulanan di situ. Saya usaha di Kemiri, tapi untuk mungkin secara fisik teman saya itu kurang ini Mbak, karena mungkin hujan, kita cuaca itu mungkin kurang mendukung, jadi ya betah lah. Itu sangat terpaksa saya yang mengambil alih itu Mbak. Saya buka konter itu tahun 2009 itu HP masih HP tulis-tulis, nggak ada HP Android ya. Itu pun sudah bagus Mbak, itu punya tulis itu semalam rasanya itu Mbak. Wah sekarang untuk maling aja nggak mati itu anjir. Nah itu masih bagus Mbak dulu itu. Kan kontrak itu tahun 2009 kan. Itu konter masih jaya-jayanya. Itu saya juga dapat hadiah motor tiger itu dulu yang di Purworejo, itu sekitar 5 orang konter HP Mbak yang didapat. Adalah kebetulan tahun 2011 saya itu ditawari oleh lingkungan sekitar, itu tetangga yang mungkin baik hati lah Mbak dengan saya. Nah kebetulan tanah itu sudah ditawarkan ke yang lain, tapi beraninya segini mungkin saya ya
mengambil peluang itu Mbak, walaupun saya tidak punya uang, tetap saya ambil peluang itu. Saya punyanya uang segini untuk DP Mas, itu kalau memang itu dibolehkan saya ambil. Untuk kekurangan saya tidak target, tapi kalau saya ada uang, ada rezeki, langsung saya sampaikan ke jenengan. Alhamdulillah boleh itu Mbak, 2 tahun alhamdulillah sudah lunas itu. Dulu 100 juta itu saya DP 30 juta dan sisanya 2 tahun baru lunas. Alhamdulillah Mbak, itu mulai dari usaha kecil ya, dengan ya ketekunan, dengan bekal ya telaten, dan mungkin ya berani mengambil peluang atau resiko, mungkin juga bisa Mbak, karena itu juga hidup itu pilihan mau seperti apa ya tergantung kita yang akan menjalani Mbak. Ya. Berarti kalau Bapak sekarang masih nyervis-nyervis itu? Ya itu untuk yang ibarat kata yang tidak terlalu berat lah Mbak. Juga ini sudah tua, untuk pemikirannya juga sudah begitu mentok lah Mbak, kalau tidak sekolah lagi, karena tahu sendiri lah Mbak, perkembangan alat elektronik itu per menit per detik itu sudah ya berganti gitu Mbak. Jadi untuk teknologi semakin canggih ya ini bekerjasama dengan teman Mbak, kira-kira yang sulit, kira-kira yang di luar kemampuan kita, langsung kita ya bekerjasama dengan vendor-vendor yang lain. Oke teman-teman, kalau mau servis HP ataupun elektronik bisa nih ke Bapak Ahmad. Sekarang sudah fokus di itu Mbak, warungan, dan ya ini ya adalah mengurus organisasi juga. Kita juga tidak terlalu fokus untuk servis, tapi kalau memang ada teman-teman yang ingin dibantu untuk jasa kita, ya saya lebih sana gitu Mbak, kita usahakan. Harga teman atau gimana Ya, Pak? itu kita diatur. Di belakang ya Pak ya. Iya. Terus ngomongin soal organisasi, tadi kan Bapak Oke, membicarakan siap. tentang organisasi. Betul Mbak. Bapak itu ikut organisasi di perkuliahan atau di luar Iya. juga? Itu kalau di luar Mbak, itu kita juga memang ya, kita mulai tahun 2002 kemarin. Nah kita kan lulus SMA, kita kebetulan untuk kuliah dulu kan dijamin oleh yayasan, tapi untuk biaya hidup kan itu sendiri Mbak. Itu jadi dia memutuskan untuk ikut program dari yayasan atau lembaga Mbak, untuk kursus elektro. Nah, di situ juga kita dulu dibekali, kita dulu ikutkan di organisasi dulu di Jogja, itu ada Cikal dulu. Kita juga punya kesadaran sadar integrasi dan sadar untuk teman-teman disabilitas itu yang ada di Jogja. Nah, kita dulu mulai tahun 2002 sampai kita kembali tahun 2025, dan saya itu ya off untuk organisasi dan mulai lagi tahun sekitar ya kita fokus di kelompok usaha bersama teman-teman di Warga dulu Mbak, untuk peningkatan kapasitas teman-teman. Kita juga dulu setelah lulus dari atau setelah keluar dari yayasan, kita membuka usaha bareng itu Mbak, servis elektro yang panggilan. Itu dulu kita ada rombongan satu kelompok, ada dari Temanggung, dari Gunung Kidul, dari Cilacap, itu kita satukan ya. Itu terus 2011 kita dikenalkan oleh teman kita Ikatan Disabilitas Purworejo Mbak, yang dulu anggotanya baru beberapa orang lah Mbak, itu ya sebatas kumpulan ngobrol-ngobrol. Nah itu nanti dengan berjalannya waktu itu bertambahnya jumlah anggota, dan pada tahun 2014 disahkan untuk akte notarisnya ini. Nah, kebetulan saya di sini juga ada menjadi seorang sekretarisnya Mbak, karena ya untuk teman-teman sendiri, kalau kita yang ingin menjadi intinya kita di dapur atau saya sendiri untuk ketua, tapi saya memikirkan untuk teman-teman yang pakai laptop, untuk komputer kan belum bisa Mbak. Nah maka dari itu saya mungkin mengalah untuk menjadi sekretaris dan sebagainya Mbak. Jadi untuk semua yang berkaitan dengan organisasi, surat menyurat, mungkin jalannya organisasi itu juga saya yang pegang semua, itu dengan dukungan teman-teman pengurus, Pak Ketua kita itu juga saling bekerja sama untuk itu. Tapi karena juga untuk tenaga atau teman-teman yang menguasai komputer itu kan masih jarang Mbak.
Nah jadi ya, ini saya sekretaris di IGB itu. Nah tahun 2015 kita juga bekerja sama dengan Nederland Leprosy Relief, itu yang organisasi donor yang bergerak di bidang penyakit kusta, itu untuk pengurangan stigma penyakit kusta, untuk memberantas atau penghapusan kusta di Indonesia. Nah, jadi kita sudah bekerja sama dengan NLR itu kurang lebih ada 4-5 tahun itu, Mbak. Dan sampai sekarang kemarin ya waktu Jumat dengan sampai Senin kemarin itu seminar tentang ini tentang penyakit kusta itu untuk BPJS-nya, untuk menjamin teman-teman itu tercover dalam BPJS itu yang ada di seluruh Indonesia. Dan kemarin untuk seminarnya itu di Jogja, Mbak, itu. Ya terus ini tahun 2020 sampai sekarang juga kita organisasi IGB ini kita bekerja sama dengan DRF itu. Nah, itu DRF itu untuk advokasi yang berpusat itu di Amerika. Gila, jadi untuk teman-teman ini kita juga menggerakkan organisasi untuk teman-teman hak-hak penyandang disabilitas, utamanya di Kabupaten Kota kan bisa untuk setara dengan orang yang difabel. Dan juga kita alhamdulillah kita memperjuangkan, kita bersama-sama teman-teman IMM, kita bersama dengan ya untuk yang peduli dengan teman-teman difabel, dan didukung dengan pemerintah sendiri. Dari DPRD pun juga mendukung untuk adanya perda disabilitas, Mbak. Dan alhamdulillah tahun 2018 telah disahkan itu perda nomor 8 tahun 2018, dan sekarang itu juga baru tahap penyelesaian atau pengesahan perbuknya untuk ini mengeluarkan dari perda itu. Tadi kan Bapak menceritakan kalau 2002 itu baru lulus SMA. Ya betul, Mbak, 2002. 2002 lulus SMA, itu 2002 saya baru lahir loh, Pak. Wah, nah ini anak saya gitu. 2002 saya baru lahir, Bapak Bapak udah lulus SMA, dan Iya. sejak saat itu Bapak mulai berkarir Iya. di Iya. organisasi. Belajar lah, Mbak. Semasa Iya. harus belajar, Pak. Iya, Berarti karena kita- kalau Bapak lulus SMA ini nggak langsung kuliah dulu, kan? Iya, karena tidak kesempatan, dan untuk ini kan biaya hidupnya kan ya, walaupun itu sudah sekolah sudah gitu kan, karena kehidupan di Jogja dulu kan yang sudah bisa menerima teman-teman mahasiswa di Papua kan itu kebanyakan di Jogja. Nah, jadi ya ini untuk ya hidupnya sendiri, untuk sekolahnya dijamin lah, ya itu untuk terpaksa saya ya untuk ambil jenjang kursusnya aja. Nah, Bapak itu asli dari sini atau dari Jogja? dulu ya asli dari sini, dari Purworejo. Nah itu kan kemarin atau dulu itu kan saya sekolahnya di sini. Setelah lulus SMA saya itu kan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi kan tidak mampu secara biasa untuk biaya hidup, Mbak. Jadi saya dimasukkan ke yayasan. Saya masuk ke yayasan ini untuk melatih kita untuk minat dan bakatnya, Mbak, di Jogja ini barangkali, Mbak. Itu di Jogja untuk apa, minat dan bakatnya apa, mungkin skill-skillnya apa, itu kan kebetulan juga saya masuknya di elektro itu, Mbak. Itu ada dasar, lanjutan, dan itu prakteknya itu bersama-sama dengan kawan-kawan. Itu juga kelompok usahanya kan kita tarik ke Purworejo itu, Mbak, yang tepatnya di Bengkulu dulu itu tahun 2005. 2005 Iya. saya belum apa-apa nih. Saya sudah hanya Mbak kumpulan itu teman-teman se-Jawa Tengah, itu kumpulan ada program pemberdayaan untuk KUB, kelompok usaha bersama, itu di Genuk. Jadi kita sudah mengenal organisasi atau perkumpulan teman-teman di waktu se-Jawa Tengah itu juga sudah, itu tahun 2005. Ya maka dari itu kita juga sekarang ini kita masih berhubungan dengan organisasi lain, Mbak, seperti Kabupaten Rembang, seperti Pati, Jombang, dan juga yang lain itu masih awet sampai sekarang. Dan itu kan memudahkan kita untuk ini grup WA itu loh, Mbak. Oh, iya.
Nah, kemarin punya tulis ya, misalnya kok telepon sama SMS, oh Mbak. Iya. Ya, tapi sekarang cuma satu orang. dimudahkan itu Mbak sekarang untuk teknologi ini. Teknologi. Ya. Tadi kan dibahas mengenai IDP, Iya, kan betul. disabilitas kinerja. Saya pernah sedikit tahu tentang ikatan disabilitas keluarga itu waktu saya mengikuti kegiatan IDP itu waktu di yang Jalan Waru itu. Ya, itu Mbak, itu di Minafam. Nah, iya itu satu program dari DRF itu Mbak, yang organisasi atau lembaga donor dari Belanda terkait advokasi Mbak. Kemarin kan pas dengan ikuti itu kan untuk pelatihan ini kan mengelola program Mbak, itu untuk teman-teman memfasilitasi program atau mengelola proyek itu. Berarti sering terjadi kumpul-kumpul gitu? Ya, ini juga kita setiap bulan kita agendakan untuk ini, karena juga program kerjanya kan sudah jelas Mbak. Lalu proposal yang kita ajukan itu mau membentuk sebuah kelompok di wakil desa, dan yang mana nantinya juga akan mengadvokasi ke desanya masing-masing. Nah, itu terkait dengan dana desa, terkait dengan mungkin kebutuhan atau antusiasme teman-teman yang ada di sekitaran atau di lingkup desa tersebut Mbak. Jadi melalui kelompok di wakil desa ini memudahkan teman-teman untuk berkoordinasi, memudahkan teman-teman untuk saling mengenal, saling menguatkan, itu untuk menambah motivasi mereka. Karena kebanyakan ya juga teman-teman yang belum bisa mandiri juga secara ekonomi dan mandiri ataupun secara pergaulan juga masih ya di lingkungan keluarga, kita nanti latih, kita berdayakan bersama untuk bisa berinteraksi di umum atau di masyarakat sekitar itu Mbak. Ya paling tidak untuk dirinya sendiri. Tapi saya lihat dari yang kemarin itu kayaknya asik banget ya, bisa kumpul-kumpul, bisa sharing-sharing. Jadi banyak hikmah yang bisa saya ambil dari kemarin saya mengikuti itu ya. Siap Mbak, itu juga. Ya itulah salah satu strategi kita untuk meningkatkan atau memotivasi kawan-kawan kita supaya mungkin bisa bicara di muka umum, bisa ya latihan apa yang kita seperti itu ya. Nanti mengelola sebuah program kan juga nantinya teman-teman yang kita latih nanti bisa berpraktek untuk di desanya masing-masing. Kita mungkin mengadvokasi ke Pak Lurah, mungkin ke Pak RT, kan tidak harus untuk kita dibantu orang lain terus Mbak, tapi suatu saat kita juga bisa mandiri, walaupun ini juga untuk kebutuhan kita, dan harapannya nanti juga secara ekonominya juga kita dampingi, mungkin permasalahannya juga bisa kita pecahkan bersama. Kalau memang ini kita bisa ngumpul, bisa bareng, itu kan enak Mbak, bisa saling tukar pengalaman, bisa saling mensupport, dan juga kalau ada permasalahan yang ada bisa kita pecahkan bersama. Itu awal berdirinya IDP itu tahun berapa? Tahun 2011 itu Mbak, tahun 2011 hanya sebatas kumpul-kumpul, itu hanya beberapa orang yang dimotori oleh beberapa orang saja Mbak, itu lulusan ataupun mungkin bekerja di perusahaan gelas atau kaca itu di Kedawung Group itu Mbak, di Semarang itu alumni itu pasti Harpa itu juga membuatnya itu kumpulan barang itu tanda-tanda itu. Tapi setelah beberapa lama tahun 2014 tambah itu juga tahun 2014 ada bantuan atau dari MPP Majelis Pemberdayaan dari Muhammadiyah dari yang pusat Jakarta itu juga membantu untuk adanya barisnya. Dan kebetulan itu kan ada program-program, terus kita bersinergi dengan lembaga atau organisasi yang ada di Jogja, seperti ada sikap itu untuk pelatihan advokasi, pelatihan organisasi untuk peningkatan kapasitas teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah 200 atau 300-an lebih untuk anggota. Nah, setiap bulannya kita ngumpul bareng, kita ngobrol
bersama, kita mengundang dari dinas, kita mengundang dari pengusaha-pengusaha sukses yang ya care dengan teman-teman difabel. Seperti kemarin ada kita touring bersama untuk teman-teman difabel di Pantai Gelaga Cilacap. Terus kemarin hari Selasa kita pertemuan rutin bulanan, itu juga alhamdulillah makin kesini untuk antusiasme, dan saya juga bercita-cita untuk menggabungkan seluruh organisasi yang ada. Kan ada difabel, ada kelompok kan, ada kelompok perkecamatan, itu kan saya buatkan wadah koordinasi untuk teman-teman supaya kita kalau bersatu itu memang menambah kekuatan, menambah motivasi, dan jadi untuk semua akses kan biar gampang gitu. Kalau satu tujuan, satu misi, satu apa ini untuk kita bersama gitu. Jadi tidak mengagungkan atau intinya buatku lebih baik, punya sana mungkin lebih baik, kita bersinergi lah, kita satu jalan, kita satu tujuan untuk teman-teman di Kabupaten Purworejo. Itu anggotanya sekitar 200 untuk yang aktif Mbak. Tapi yang sudah terdata yang mungkin punya difabel yang berat, mungkin karena kondisi ekonominya itu juga lebih Mbak. Sudah data, sudah mungkin ada pendataan, ada ini kita libatkan untuk ada bantuan dari mungkin pihak donor, dan dari manapun juga kita selalu membantu teman-teman yang berkesempatan untuk gabung bersama kami. Berarti disabilitasnya itu bermacam-macam? Ya, kita dari berbagai macam kedisabilitasan, itu juga ada yang tunanetra, tunarunawidara, ada bangsa, dan juga ada intelektual pun begitu maksudnya. Dan kemarin juga Down syndrome itu juga kita masuk, karena IDP ini bercita-cita untuk organisasi payung, untuk organisasi yang ada di Kabupaten Purworejo kita satukan, karena IDP ini yang secara eksis dan dikenal pemerintah itu ada semacam kegiatan yang berkontinu atau berkelanjutan, atau ada kegiatan secara pasti, yaitu setiap bulan, setiap event-event yang itu ada melalui IDP, baik itu yang dibiayai dari lembaga donor, dan itu juga swadaya melalui proposal ke pengusaha-pengusaha yang mungkin peduli dengan difabel itu. Tapi ini sifatnya sukarela ya. Intinya kita punya program seperti ini, kita punya acara sendiri, kita membuat proposal program untuk yang seperti contoh BMT, kita mungkin dari perusahaan lain ke pemerintah daerah, ataupun ya toko-toko yang memang tidak dalam artian bisa menyupport untuk kegiatan tersebut. Nah setelah terkumpul kan nanti juga untuk kegiatan menyesuaikan Mbak, yang mungkin tadinya mengundang berapa ratus ya, dengan terus menyesuaikan kondisi keuangan yang diperoleh dari penggalangan dana itu Mbak. Karena untuk saat ini ya mungkin harapan ke depan kita juga berkoordinasi dengan dinas sosial untuk acara-acara yang mungkin skala event besar juga nanti bisa berkolaborasi, karena pemerintah tidak bisa langsung untuk satu kegiatan untuk kita langsung mintakan, tapi tetap ada program yang kita ajukan untuk aturannya tahun berikutnya, itu kan seperti itu ya. Jadi kita untuk itu ya kita bersinergi dengan semua. Berarti ini kumpul-kumpul juga ya Pak, senang-senang juga ya Pak, biar nggak stres juga. Saling menguatkan Mbak, nyanyi-nyanyi, semoga di sela-sela acara nyanyi sauni ini, yang penting seneng-seneng gitu. Nggak tahu caranya gimana ya Pak. Iya, pokoknya intinya yang penting happy itu aja. aja Mbak, saling seneng-seneng ya. Kapan lagi kalau kita tidak kumpul seperti itu, yuk garap-garapan biasa. Ya. Walaupun akan sama gamane konco dewe, yes, untuk bahan tertawa harus biasa Mbak. Udah biasa. Mungkin dari kedisabilitasan itu kedifabelan itu bisa untuk kita alat untuk guyonan Mbak, biasa. Wah, melakukannya ngono sebiasa garap-garapan Mbak. Kalau kita, tapi untungnya nggak ada yang baper gitu ya. Iya, atau belum ada Pak? Ya kalau baper seperti itu semestinya sudah gelem kumpul Iya sih, iya. ya, tapi ada suatu ya teman
salah satu ilmunya. Yo baperan, yo kaman tersinggungan itu ya ada. Tapi untuk ini karena sudah kita biasa kumpul, biasa bareng, ya wis biasa. Kita sebagai keluarga besar ya wis ngono kuwi Mbak intinya. Iya. Seperti kawan-kawan di kelas ya Mbak mungkin juga wis biasa ya wis acara sak ini sak nyemplung ya, tapi kalau masih kita ya belum begitu mengenal ya mungkin masih ngerem toh Mbak, masih direm bercandanya. Iya. Wis harus biasa ya santai aja mengalir saja, los gitu aja. Bapak kan diujurin Pak. Terima kasih Mbak. Jadi teman-teman yang mungkin ada dari teman kalian atau keluarga kalian yang mungkin berkekurangan, untuk menambah semangat hidup, untuk menambah motivasi, kalian bisa gabung nih di Ikatan Disabilitas Purworejo, atau mungkin di tidak hanya teman-teman yang ada di Purworejo, mungkin di daerah lain atau di Jogja ya Pak ya, di Jogja atau di mana pasti ada komunitasnya masing-masing. Ya Mbak, itu juga di kampus kita juga ada Mbak, di kampus UMP Universitas Muhammadiyah Purworejo itu juga kita ada namanya keluarga difabel ini Mbak, Kama Diva, keluarga difabel Universitas Muhammadiyah Purworejo Mbak. Itu Kama Diva itu basecampnya itu di bawah lantai 1, di bawah lantai atau di bawah lantai kampus A2 yang menghadap ke sini Mbak. Ini tangga, di sebelah sini ya. Itu juga ada basecamp kita Kama Diva, keluarga mahasiswa di Fakultas Universitas Muhammadiyah Purworejo. Itu bentuknya organisasi juga Pak? Iya, seperti Himapsi, seperti itu lah Mbak. Tapi dari berbagai teman-teman di Babel ya, itu dari kumpulan prodi-prodi teman, ada yang dari TI, ada dari PPSC, psikologi, hukum, itu nanti berkumpul di situ. Dan acara terdekat ini kita akan webinar Mbak, itu hari Selasa besok dengan narasumber dari dinas sosial, dari rektor, itu juga dari penggiat organisasi dari Jogja. Kalau yang dari TI itu saya kenal sama Pak Suhu. Iya, itu ada, kita juga yang di UMB kan banyak, ada Pak Suhu, ada Pak Eko, ada Wahyu Mulat, ada Mas Lili juga, itu di situ juga banyak. Yang dari BPSC itu 4 orang, itu 3 orang. Dari agrobisnis juga ada sekitar 11 orang. Kita saling menguatkan. Iya, saling menguatkan. Dan kedepannya ini juga kampus UMB ini kan sudah inklusi Mbak, melalui sudah yang mulai ramah difabel Mbak. Lanjut Pak, kan tadi kan Bapak menceritakan organisasi baik itu di luar ataupun di dalam kampus. Kalau di luar itu kan ada IDP. Terus apa sih alasan Bapak mau masuk organisasi, sedangkan kan Bapak sekarang ya seorang bapak, pastinya sibuk entah itu di rumah atau bekerja. Terus masuk organisasi itu untuk apa? Iya. Yang pertama Mbak, itu memang kalau memang sibuk ya semua orang pasti sibuk. Kalau memang pekerjaan ya itu memang utama Mbak. Tapi untuk membantu teman-teman itu juga walaupun itu juga sebagai ibadah, tapi kan ada kenikmatan tersendiri Mbak. Ada kepuasan tersendiri Mbak, untuk bisa menolong atau bisa mengusulkan suatu program untuk membantu teman-teman kita, untuk akses kemana, ke membantu ke intinya alat bantunya, itu sudah kepuasan tersendiri Mbak. Itu tidak bisa diukur dengan uang, karena masing-masing teman itu juga berbeda Mbak, secara mungkin mentalitas, secara motivasi untuk semangatnya itu juga bermacam-macam ya, karena juga mungkin bisa dari faktor keluarga yang tidak mendukung, itu bisa, itu karena kita lihat di lapangan Mbak, itu banyak teman-teman difabel itu masih disembunyikan Mbak, itu Mbak. Jadi mungkin untuk penerimaan diri seorang difabel, penerimaan diri keluarga itu juga macam-macam Mbak. Berbeda dengan keluarga yang sudah mendukung untuk mungkin dari pendidikannya, mendukung untuk pembelajarannya, mendukung untuk secara ekonomi diarahkan, itu berbeda Mbak. Tapi untuk teman-teman yang masih disembunyikan dari keluarga, itu juga tidak ada dukungan, itu yang perlu kita
perlu kita dampingi, nggak perlu kita untuk motivasi juga untuk membaikkan semangat mereka supaya bisa itu tidak sendiri. Tidak ada program atau produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak. Karena Allah menciptakan itu pasti sudah ada rezeki atau jalannya atau takdirnya masing-masing, Mbak. Tinggal kita bisa merubah diri sendiri, Mbak. Karena untuk yang bisa mengubah kehidupan kita ya kita sendiri, Mbak. Kita yang berusaha sendiri, dan tak lupa kita juga dukung dengan doa itu ya, dan menyerahkan diri kepada Allah. Tapi dengan dukungan saling menguatkan untuk teman-teman melalui organisasi IDP ini, kami berharap juga teman-teman yang belum berkesempatan gabung, belum untuk berani keluar, juga bisa aja ya, belum paling tidak kita juga pendekatan ke keluarga itu juga perlu, Mbak. Dan yang paling utama juga untuk hak-hak mereka, bisa ini juga jalur mungkin pemerintah, mungkin untuk advokasi untuk hak mereka, untuk mungkin dari pelayanan akses publik, dan mungkin juga untuk kebutuhan ya secara itu kan ada data DTKS untuk bantuan program untuk teman-teman difabel, Mbak. Itu mengupayakan untuk itu, Mbak. Jadi kalau itu sudah semuanya sudah ada kepuasan, ada ya marem lah pada Jawa, Mbak. Walaupun itu di sela kesibukan masing-masing, itu Mbak. Harus ada yang mau berprogram untuk berkorban untuk teman-teman kita, dan kita saling mengingatkan. Jadi bagaimana kita caranya bersyukur saja ya, betul, Mbak. sambil latihan bersyukur juga. Dan untuk orang tua jangan sembunyikan anak-anak yang mungkin masih berkekurangan. Mereka juga butuh fasilitas seperti kita. Mereka juga butuh semangat, butuh refreshing gitu ya, Pak ya. Motivasi dari kawan-kawan sebaya mungkin itu. Itu dorongan dari orang tua itu juga sangat berpengaruh dengan kehidupannya. Dukungan orang tua, dukungan keluarga. Iya, betul, Mbak. Terus nih di Indonesia kan penyandang disabilitas kadang dianggap sebagai bahan inspirasi. Lalu tanggapan Bapak? Iya, kalau di Indonesia sendiri, Mbak, karena itu juga kalau memang organisasi seperti kita itu juga kalau tidak bergerak itu juga kadang dibuat untuk objek, Mbak, itu untuk ya intinya nggak dianggap gitu, Mbak. Jadi untuk ya gunanya organisasi ini, Mbak, kita berjejaring, Mbak, kita juga dari organisasi lain kita saling bekerja sama untuk teman-teman yang mungkin belum terakses untuk mungkin haknya, kita mungkin masih kesulitan untuk itu, bersinergi, Mbak. Kita ada jejaring ke tingkat nasional, juga ada organisasi sendiri yang bergerak itu. Jadi gunanya itu ya, untuk teman-teman difabel bisa berkarya, bisa berkesempatan untuk ya paling tidak mengekspresikan kemampuannya sendiri itu. Kalau memang diberi kesempatan, mereka insya Allah bisa berekspresi sesuai dengan takalnya atau kemampuannya masing-masing, Mbak. Jadi yang kita harapkan bukan belas kasih, bukan bantuan atau hanya bersifat charity, tapi kesempatan untuk berekspresi, untuk mengeluarkan segala kemampuannya, itu yang penting, Mbak. Jadi tidak bisa untuk menjadi objek saja, namun kita juga perlu untuk menjadi pelaku seperti teman-teman difabel yang lain. Wah, terima kasih banyak nih Pak ceritanya, inspirasinya. Mungkin dari teman-teman yang lain yang mendengarkan podcast ini bisa sambil diresapi, sambil dipahami yang tadi kita obrolkan ya, Pak ya. Semoga di podcast ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan ingat, kalian sebagai orang tua itu harus mendukung sepenuhnya anak, entah itu anak yang berkekurangan atau tidak. Intinya orang tua itu harus mensupport anaknya terus apapun yang terjadi, meskipun berkekurangan, yang berkebutuhan khusus. Orang tua tidak boleh menyembunyikan anak-anaknya. Anak-anak juga butuh refreshing, butuh hiburan, dan anak-anak juga perlu pendidikan, itu sangat perlu. Dan jangan
jangan menyerah dengan keadaan. Ya, jangan menyerah dengan keadaan Iya. yang telah dimiliki sekarang. Itu Karena Allah juga mempunyai rencana yang rahasia terbaik, atau ya. rencana lain untuk Iya. kita. Kita tidak untuk teman-teman anak istimewa Mbak kita. Gitu. jangan jadikan kekurangan itu sebagai Alat untuk membenci meminta diri. belas kasih, untuk tidak Iya. bersemangat, tidak termotivasi untuk itu. Tapi jadikan kekurangan itu sebagai rasa syukur kita, berarti Allah itu sayang sama kita. Jadi intinya buat kalian semua harus semangat terus, jangan pantang menyerah. Terima kasih ya Pak atas obrolannya sore hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan podcast kelompok kita pada hari ini. Kita akan balik lagi dalam podcast selanjutnya. Terima kasih Pak. Iya Mbak, mohon maaf Mbak kalau mungkin ada Iya. kekurangan, salah-salah kata dari kami Mbak. Saya Septianiningrum dan bersama Bapak Ahmad pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam psikologi. Dadah.